Assalamualaikum. Halo anak-anakku yang hebat, murid kelas 1A, muridnya Ibu Rosi di SDN 269 Gria Bumi Antapani. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa sebelum belajar kalian harus membaca doa, yaitu membaca doa sebelum belajar. Sudah ya tadi? Oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu. Kemarin tanggal 17 Agustus kita memperingati hari apa? Iya betul. Kemarin kita itu ya negara kita Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan yang keberapa? Iya betul, yang ke-75. Sudah tua ya, seumuran nenek kakek kita. Ternyata kita merdeka sudah sampai sebanyak tahun itu ya, sebanyak 75 tahun. Alhamdulillah ya. Kalian tidak merasakan rasanya berperang. Zaman nenek kakek kita itu berperang ya untuk merebut kemerdekaan. Nah, tugas kita ya di sini mengisi hari kemerdekaan itu dengan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita tidak usah berperang seperti zaman dulu, zaman nenek kakek ibu ya, atau kalau kamu mungkin buyut, kakek nenek buyut kan itu masih berperang. Nah kalau sekarang kita udah merdeka. Nah untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, kalian isi kemerdekaan ini dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat ya. Nah untuk kalian pelajar gak usah susah-susah, kalian hanya cukup belajar saja, belajar, isi kegiatan kalian dengan hal-hal yang bermanfaat ya, agar tercapai cita-cita cita-cita mulia dan menjadi kebanggaan orang tua. Itu pesan Ibu ya. Baiklah. Pada hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai buku baru, yaitu tema 2. Sudah punya bukunya? Sudah ya, kemarin sudah dapat dari perpustakaan. Nah, bukunya seperti ini. Kegemaranku, warna ungu. Yang akan kita pelajari itu ada 4 subtema. Yang pertama, subtema 1 mengenai gemar berolahraga. Yang kedua, gemar bernyanyi dan menari. Subtema 3, gemar menggambar. Subtema 4, gemar membaca. Nah, untuk pertemuan hari ini kita pelajari mengenai subtema 1, yaitu gemar berolahraga. Ya, yang akan kita pelajari selama seminggu ini. Yuk kita mulai ya. Sudah dibuka belum bukunya? Coba buka dulu halaman 1, gemar berolahraga. Kita lihat. Gemar berolahraga. Berolahraga adalah kegiatan yang menyehatkan. Berolahraga bersama teman lebih menyenangkan. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Berolahraga membuat hati senang dan badan menjadi sehat. Ayo kita lakukan olahraga setiap hari. Sudah kalian tonton ya tentang gemar berolahraga. Kalian suka berolahraga nggak? Harus ya.
karena berolahraga itu akan menyehatkan badan. Selain itu juga kita akan merasa senang ya, apalagi berolahraga sambil bermain. Ya, biasanya kalau 17 Agustusan ya di sekolah, kalau sekolahnya normal ya, pada hari ini kita harusnya ikut perlombaan ya. Di sekolah biasanya suka ada lomba misalnya makan kerupuk, lomba balap kelereng, lomba joget, macam-macam ya, biasanya seru di sekolah. Yaitu juga bagian dari olahraga sambil bermain. Tetapi sayangnya pada tahun ini ya, kalian murid baru belum bisa merasakan masa-masa itu ya. Bersabar saja ya, mudah-mudahan keadaan lebih baik dan kita bisa kembali bersekolah. Jadi sedih ya. Sabar ya anak ya, harus terus semangat. Baiklah, kita mulai halaman 1. Subtema 1, gemar berolahraga. Coba amati gambar ya. Amati gambar. Di situ ada Udin dan teman-temannya sedang apa? Ya, sedang berolahraga. Tuh, ada Udin, ada Edo, ada Beni dan lain-lainnya sedang berolahraga. Apa manfaat berolahraga itu? Tadi Ibu udah sebutkan ya. Manfaat dari berolahraga itu badan kita akan menjadi sehat ya. Kemudian kita juga bisa sambil bermain. Nanti ya, Ibu juga suka kan sering kasih tugas setiap Sabtu senam ya, tapi sebaiknya dilakukan setiap hari. Buka halaman 2. Halaman 2. Halaman 2, ini ada Siti dan teman-temannya sedang bermain sepeda di hari Minggu ya. Bersepeda juga itu merupakan bagian olahraga ya, dan terlihat dari wajah mereka, mereka senang ya berolahraga, bermain sepeda. Bermain sepeda menyenangkan dan menyehatkan. Sekarang lihat, di sini ada beberapa permainan tapi juga menyehatkan ya, ada mengandung olahraganya. Di antaranya nih, kamu kenal nggak nih apa aja permainan-permainan itu? Yang pertama yang ini, ular tangga. Yang ini ular tangga, jalan kaki, balap karung, tapak gunung, lompat tali, lomba lari. Ini biasanya kegiatan yang suka dilakukan nih. Kalau balap karung biasanya 17 Agustusan ya, lomba lari. Terus kalau ular naga, mungkin kamu sering sama teman-teman kamu ya, ular naga seperti ini. Ini yang dua berpegangan tangan. Nah, ini di belakangnya berbaris, terus masuk ke dalam pegangan tangan temannya, kemudian sambil bernyanyi gitu. Jalan kaki tahu ya, balap karung tahu. Nah, ini tapak gunung. Tapak gunung itu kalau di kita mungkin sonlah ya, sonlah. Biasanya kita digambar dulu pakai kapur, kemudian cari genteng ya, untuk melempar yang tidak boleh diloncatinya ya. Ini kalau di sekolah kita praktekkan, tapi karena tidak bisa ya, kalian bisa lihat-lihat aja dulu ya, di YouTube ada ya. Dan lompat tali biasanya pakai karet, dan lomba lari.
Kalau ular naga mungkin sama kayak orai-orayan ya, orai-orayan luar leor mapai sawah. Nah yang gitu ya, kalau di sekolah kita praktekkan ya, tapi ya berhubung musim corona tidak bisa kita lakukan ya. Yang penting kita tahu aja ya permainannya seperti apa. Lalu selanjutnya buka halaman 5. Halaman 5, ayo membaca. Suruhannya, tirukan kata-kata yang dibacakan gurumu. Ayo ikutin ibu ya. Ular naga, jalan kaki, sepak bola, lompat tali, lomba lari. Dah selesai. Halaman 6. Beda sama di sini. Halaman 6 kalian harus isi ya. Halaman 6 isi dengan memberi tanda centang gambar kegiatan yang menyehatkan dan beri tanda silang gambar kegiatan yang tidak menyehatkan. Ya, yang sehat centang, yang tidak sehat beri tanda silang. Selanjutnya, coba ini namanya Lani ya. Lani sedang olahraga, sehat apa tidak? Iya, sehat. Tapi kalau sehat diberi tanda centang. Nah, seperti ini ya. Lalu, nah ini Edo tiduran, baca buku sambil tiduran, sehat tidak? Tidak ya, berarti diberi tanda silang ya. Coba isi ya nanti ya. Isi semuanya. Nih, Siti lagi tidur, terus lagi renang, dan lagi main sepak bola. Isi sendiri. Lalu halaman 7. Buka dulu halaman 7. Yuk. Bacalah kata-kata di dalam kotak. Ajak temanmu untuk melakukan gerakan yang kamu sebutkan. Lakukan secara bergantian. Baca saja ya, karena temannya tidak ada. Ya, baca saja sambil belajar baca. Yuk baca. Lompat, lari, tendang, renang, jongkok, duduk, lempar, bungkuk. Sudah. Lanjut halaman 8. Simaklah cerita gurumu. Di sini ada gambar siapa? Siti. Siti katanya ceritanya pulang ke rumah sore hari. Habis ngapain Siti? Ternyata Siti habis bermain dengan teman-temannya, bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain apa? Iya benar, Siti bermain lompat tali. Tapi Siti bermain sebentar katanya. Waktunya karena Siti akan belajar ya. Dia mainnya sebentar aja karena waktunya akan belajar. Nah, ketika di rumah, Siti merapikan sandal di depan rumah, lalu mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, itu kebiasaan yang baik. Kalau di rumah misalnya habis pulang sekolah atau
sesudah selesai main, sendal itu harus dirapikan. Di mana? Nah, di sini di rak sepatu. Jangan sampai berantakan ya sepatunya, atau sepatunya dibawa ke rumah, ke dalam rumah kan kotor, tidak boleh ya. Harus dirapihkan. Sesudah itu karena di luar kotor ya, harus dibiasakan mencuci tangan dan membersihkan diri dengan cara ya mandi. Membersihkan diri itu ya, bersihkan badan karena kan keringetan. Kalau nggak mandi nanti bisa ini ya, bau dan badannya akan berpenyakitan ya, gatal-gatal ya, seperti itu. Lanjut halaman 9. Apakah kamu suka bermain di luar rumah? Suka banget ya. Pasti senang banget. Yang ini tidak ya. Halaman 9. Nah, itu kalian isi halaman 9 ya. Beri tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan dan tanda sedih atau kecewa pada gambar anak yang tidak mematuhi peraturan. Itu tugasnya ya, halaman 9, kerjakan. Buka halaman 10. Halaman 10. Di situ ada gambar Siti dan teman-temannya sedang apa? Ya, sedang berlomba lari. Berlomba lari ya. Pesertanya Edo, Beni dan Udin. Sedangkan Siti sebagai wasitnya, dia meniup peluit. Ada yang tahu nggak kalau peluit itu gimana bunyinya? Iya betul, bunyinya trit trit trit. Nah seperti itu ya, memberi aba-aba pakai peluit namanya. Nah peluit itu adalah termasuk bunyi ya. Nah bunyinya itu bunyi buatan karena bunyinya itu bunyi yang alat yang dibikin manusia, bukan bunyi-bunyian dari alam. Jadi bunyi-bunyian itu ada dua macam bunyi itu ya, ada bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam adalah bunyi yang berasal dari alam. Contohnya misalnya suara angin sepoi-sepoi ya, suara gemercik air, suara misalnya air terjun, suara ombak. Nah itu termasuk bunyi-bunyian alam. Kalau bunyi buatan itu jadi ada perantara alat yang dibuat oleh manusia. Contohnya yang tadi peluit ya, kemudian bunyi beduk, terus misalnya alat musik yang dipukul-pukul, nah itu bunyi buatan. Bunyi drum itu bunyi buatan. Halaman 11. Beri tanda centang untuk bunyi-bunyian alam dan beri tanda silang untuk bunyi buatan, katanya seperti itu. Sudah tahu ya, udah bisa ya. Coba dicoba dulu. Yang soal nomor 1, bunyi angin bertiup, suaranya wus 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 katanya. Coba itu bunyi apa? Ya betul, itu adalah bunyi
alam ya, karena bunyinya itu berasal dari alam. Iya. Yang lainnya isi ya. Bunyi beduk, bunyi ombak, bunyi apa lagi nih halaman 12. Bunyi gitar dipetik, bunyi bel sepeda, bunyi peluit ditiup, bunyi tepuk tangan, bunyi pintu diketuk. Ya, isi itu ya tugasnya halaman 12. Wah, ini petir menyabar. Ini beda ya. Nggak apa-apa. Selanjutnya ini isi ini tepuk tangan apa ya, bocorannya. Lalu halaman 13 ada nyanyian tari tepuk tangan ciptaan Pak Kasur. Bertepuk tangan dahulu ya, nanti kita nyanyikan ya. Lewat dulu. Bertepuk tangan dahulu, kini gerakkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Bertepuk tangan dahulu, kini gerakkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat semula. Tambahan lagi ya, di situ ada aturan yang berlaku ketika berolahraga. Apa saja? Nih, yang pertama, jika ingin olahraga ya, misalnya lari atau jogging, tempatnya di mana? Di outdoor atau di luar ruangan. Ya, misalnya mengelilingi taman ya, terus itu lebih menarik ya daripada berlari di dalam ruangan. Kemudian jika ingin olahraga renang, harus dipastikan airnya harus bersih ya dan tidak tercemar. Jadi harus pilih-pilih lokasi untuk berolahraga. Lalu waktu berolahraga yang baik. Nih, kalau pagi hari itu jam 5:30 sampai 7:30 ya, kalau sore jam 4 sampai jam 6. Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk berolahraga ya, karena pada saat itu sinar mataharinya mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Next. Nah, pakaian olahraga. Nah, sebaiknya pakaian yang dipakai adalah pakaian khusus olahraga ya, yang cukup, jadi tidak sempit atau longgar ya. Kemudian sirkulasi udaranya juga bagus ya, jadi tidak terlalu panas nanti haridang, bagaimana kan gak enak ya, gak nyaman kalau yang bahannya panas ya. Sama juga dengan baju renang ya, harus yang benar-benar pas di tubuh kita. Nah, yang terpenting ini sebelum olahraga kita harus melakukan pemanasan ya. Kenapa ya? Nah, pemanasan itu dilakukan agar ya
badan kita tidak kaget gitu ya, untuk ke gerakan inti ya yang agak berat gitu. Jadi kita harus melakukan pemanasan dulu agar tubuh kita itu terasa hangat gitu ya, sehingga tubuh kita tidak akan kaget ya, atau misalnya nanti ke latihan intinya tidak cedera. Bagaimana gerakan pemanasan itu? Nah, diantaranya misalnya berjalan kaki lambat atau di tempat, kemudian tuh seperti itu gambarnya. Nah, ini ada yang sedang membungkuk ya, menggerak-gerakkan tangan ya, jadi yang ringan-ringan saja. Nah, itu adalah pemanasan. Nah, terus kalau udah olahraga jangan langsung mandi ya, harus ditunggu suhu normal terlebih dahulu ya, atau mandi dengan air hangat kalau kalian tak sempat menunggu lama. Nah, itu aturan-aturan dalam olahraga ya. Jadi jangan langsung kalian pengen main bola langsung aja tanpa pemanasan, tanpa pakaian yang tepat atau sepatunya seadanya langsung berolahraga. Jangan ya, nanti takutnya kalau tidak sesuai nanti ada masalah deh ya, misalnya cedera ya, atau kita tidak nyaman dalam olahraga ya. Demikian aturan-aturan ketika berolahraga.